Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kesehatan, tentang perspektif psikologi dan agama. Mari kita persembahkan video presentasi kami. kesehatan mental, perspektif psikologi dan agama. A. Pendahuluan. Kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga, bagaimana seorang mengevaluasi berbagai alternatif, solusi, dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi. Kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana perhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan. B. Definisi ruangan lingkup dan prinsip-prinsip kesehatan mental. Sebelum memahami hakikat kesehatan mental, maka akan dipaparkan mengenai pengertian ruang lingkup dan prinsip-prinsip kesehatan mental. 1. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental tiap individu berbeda dan mengalami dinamisasi dalam perkembangannya. Karena pada hakikatnya manusia dihadapi dalam kondisi di mana ia harus menyelesaikan dan beragam alternatif pemecahannya. Ada kala tidak sedikit orang yang pada waktu tertentu mengalami masalah-masalah kesehatan mental dalam kehidupannya. Menurut derajat, kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan diri secara positif. C. Karakteristik mental yang sehat. Karakteristik kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Berikut ini merupakan ciri-ciri mental yang sehat, yakni 1. Terhindar dari gangguan jiwa. Terdapat dua kondisi kejiwaan yang terganggu yang berbeda satu sama lain. Menurut derajat, yaitu gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Ada perbedaan di antara dua istilah tersebut. Pertama, neurose, masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sementara psikose tidak. Individu dengan psikose tidak mengetahui masalah atau kesulitan yang tengah dihadapinya. Kedua, kepribadian neurose, tidak jauh dari realitas dan masih mampu hidup dalam realitas dan alam nyata pada umumnya. Sedangkan kepribadian psikose terganggu baik dari segi tanggapan, perasaan atau emosi serta dorongan-dorongannya, sehingga individu dengan psikose ini tidak memiliki integrasi sedikitpun dan hidup jauh dari alam nyata. D. Penyesuaian diri dan kesehatan mental. Penyesuaian diri adalah proses di mana seseorang berusaha mengubah perilaku, sikap, atau reaksi emosionalnya agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang dihadapinya, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Ciri-ciri penyesuaian yang baik yaitu mampu menerima diri sendiri dan orang lain, mampu menghadapi tekanan atau stres dengan cara yang sehat, fleksibel dalam berpikir dan bertindak, dan mampu membangun hubungan sosial yang baik. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sejahtera secara emosional, psikologi, dan sosial. Kesehatan mental mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, serta bagaimana ia menghadapi stres, menjalin hubungan, dan membuat keputusan. Yang pertama, penyesuaian yang normal. Penyesuaian yang normal adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan, situasi, atau perubahan hidup secara wajar,
fleksibel, dan tanpa menyebabkan gangguan psikologis. Contohnya seperti siswa baru berusaha berteman dan ikut aturan sekolah. Kemudian karyawan baru menyesuaikan diri dengan budaya kerja. Selanjutnya, seseorang belajar mengelola emosi setelah putus cinta. Yang kedua, penyesuaian yang menyimpang. Penyesuaian yang menyimpang itu artinya perubahan yang dilakukan tapi caranya tidak sesuai aturan atau keluar jalur. Contohnya, mengubah laporan keuangan biar kelihatan bagus padahal datanya dimanipulasi, atau bikin aturan khusus untuk seseorang yang sebenarnya nggak adil buat yang lain. Gangguan kejiwaan dan kecemasan atau anxiety. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder dalam psikologi adalah kondisi mental yang ditandai dengan rasa cemas dan takut berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kecemasan ini bisa terjadi terus-menerus atau berulang dan sering tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jenis-jenis gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan umum atau GAD. Kecemasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan terhadap berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fobia. Ketakutan yang intens dan irasional terhadap objek atau situasi tertentu, seperti ketinggian atau keramaian. 2. Gangguan panik. Serangan panik yang datang tiba-tiba dan disertai gejala fisik yang intens, seperti jantung berdebar, sesak napas, dan pusing. 3. Gangguan kecemasan sosial. Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan dalam situasi sosial. Penyebab dan faktor risiko. 1. Trauma. Mengalami traumatis seperti pelecehan atau menyaksikan peristiwa kekerasan dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. 2. Riwayat keluarga. Kecenderungan genetik juga dapat berperan dalam perkembangan gangguan kecemasan. 3. Kepribadian. Beberapa tipe kepribadian seperti perfeksionis atau orang yang mudah khawatir lebih rentan terhadap gangguan kecemasan. 4. Faktor lingkungan. Stres, tekanan pekerjaan, masalah keuangan, dan masalah hubungan juga dapat memicu atau memperburuk gangguan kecemasan. F. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan gangguan yang heterogen, berupa pola perilaku yang bertahan lama, pervasif, dan tidak fleksibel, dan bertentangan dengan budaya masyarakat umumnya. Gangguan ini berhubungan dengan bentuk perilaku, pervasif, dan pikiran maladaptif. Gangguan kepribadian adalah gangguan yang sifat karakter yang dimilikinya berbeda dari kebanyakan orang. Menurut gangguan kepribadian adalah gangguan yang ditunjukkan dua atau lebih permasalahan di area kognitif, efektif, fungsi internasional, dan kontrol impuls. G. Islam dan kesehatan mental. Penting memahami apakah Islam memberikan perhatian kepada kesehatan mental manusia, bagaimana ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis menjelaskan mengenai kesehatan mental. 1. Pengertian psikologi kesehatan Islam. Psikologi kesehatan Islam adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang kesehatan mental dan perilaku manusia dari perspektif Islam. Bidang ini menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam untuk memahami dan meningkatkan kesehatan mental dan spiritual manusia. Psikologi kesehatan Islam mencangkup 1. Mengembangkan spiritual, meningkatkan kesadaran spiritual dan hubungan dengan Allah. 2. Keseimbangan mental, mengelola stres, emosi, dan perilaku untuk mencapai keseimbangan mental. 3. Perilaku sehat, mendorong perilaku sehat dan positif seperti pola hidup sehat dan hubungan sosial yang baik. Dengan demikian, psikologi kesehatan Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual manusia dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Même dans un sommeil éternel.